Jadi HIV ini hanya numpang hidup dalam tubuh manusia. Dia tidak ngapa-ngapain. Namanya orang numpang hidup ya harus dikasih makan ya. Dikasih makannya dengan ARV ini. Nah, obat antiretroviral ini diminum secara rutin setiap hari di waktu yang sama, dosis yang sama, jam yang sama selama seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi di channel saya, channel Dedi Diansa. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengobatan pada orang HIV dan AIDS. Terus HIV sama AIDS itu bisa sembuh? Apa obatnya? Langsung aja kita simak videonya. Yuk. Seperti yang di video awal pertama saya, jadi si HIV ini menempel pada sel darah putih, yaitu CD4. Itu salah satu jenis kekebalan tubuh yang paling penting dalam tubuh manusia. Nah, pada saat dia menempel, yang saya ibaratkan dengan kunci dengan pintu rumah itu ya, dia mengeluarkan 3 enzim. Satu enzim RT, enzim I, sama enzim P. Yang pertama, enzim RT itu namanya reverse transcriptase. Maaf kalau salah pengejaannya. Yang kedua, enzim I itu enzim integrase. Dan yang terakhir yang P itu enzim protease. 3 enzim inilah yang ngebunuh atau yang menghancurkan sel CD4 pada manusia. Untuk menghambat 3 enzim ini, maka orang dengan HIV harus meminum obat antiretroviral atau ARV. Jadi kerja obat ini sinergi ya, harus 3 kombinasi. Untuk saat ini di Indonesia, obat ARV ini terdiri dari 3 golongan. Yang pertama itu NRTI, yang kedua NNRTI, yang ketiga PI. Golongan pertama NRTI atau kepanjangan dari Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor, penghambat enzim reverse transcriptase HIV ini ya. Di golongan ini ada obat keluarga udin dunia, ada zidopudin, lamipudin, sama stafudin. Kemudian ada abacavir, ada emtricitabine dan tenofovir. Kemudian di golongan kedua ada NNRTI, yang artinya non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Di golongan ini pada saat ini lumayan bertambah ya. Ada efavirenz, nevirapin, dolutegravir, dan rilpivirine. Sementara di golongan terakhir, di golongan PI, itu namanya protease inhibitor. Ini untuk menghambat enzim yang terakhir ya. Itu ada ritonavir sama lopinavir atau terkenalnya orang menyebutnya Aluvia. Nah, ini golongan yang terakhir ini sempat dianjurkan menjadi salah satu obat kombinasi untuk virus corona. Dari ketiga golongan ini, antiretroviral itu bekerja dengan menggunakan 3 kombinasi. 2 dari golongan NRTI, 1 dari golongan NNRTI, dan itu biasanya disebut dengan lini pertama. Lini kedua, 2 golongan dari NRTI tetap dipakai dan 1 golongan dari PI. Jadi kalau misalkan kombinasinya ya, kalau misalkan di NRTI ada zidopudin, lamipudin, di golongan NNRTI-nya bisa nevirapin atau efavirenz pilihannya. Ini sebenarnya ranah dokter ya. Nanti dokter yang menentukan harus pakai obatnya apa, resepnya apa, karena setiap manusia itu, setiap orang itu beda-beda jenis obatnya, ada karena menyesuaikan dengan metabolisme masing-masing. Jadi ada 2 lini, yaitu lini pertama dari golongan NRTI dengan NNRTI. Lini kedua itu 2 golongan dari NRTI dan 1 golongan dari PI. Fungsi dari lini pertama dan lini kedua adalah, lini pertama itu bisa digunakan untuk pengobatan pada orang dengan HIV yang pertama kali pengobatan. Jika dalam tubuhnya ada terdapat virus yang sudah bermutasi atau resisten atau virus mutan, maka dia pindah ke lini 2. Karena seseorang bisa mendapat virus mutan langsung ya, apabila dia tertular dengan orang yang pertama yang memiliki virus mutan, maka
langsung pindah ke lini 2. Nah, jika lini 2 tidak mempan, ya wassalam, karena di Indonesia tidak ada lini ketiga. Nah, obat antiretroviral ini diminum secara rutin setiap hari di waktu yang sama, dosis yang sama, jam yang sama, selama seumur hidup. Seumur hidup sebentar apa lama? Menurut saya sebentar ya. Jadi kalau hari ini minum, minggu depan kita dipanggil oleh Tuhan, jadi minum obat cuma seminggu. Jangan pikirkan seumur hidupnya, karena seumur hidup menurut saya sebentar ya, tidak terlalu lama lah ya. Karena kita nggak tahu umur manusia, karena itu Tuhan yang punya. Dan yang minum obat seumur hidup tidak hanya HIV, hipertensi, diabetes, kelenjar tiroid juga itu seumur hidup. Jangan terlalu stres dengan kata seumur hidup ini ya. Terus kalau misalkan orang dengan HIV minum obat ARV ini bisa sembuh, harapan sembuhnya gimana? Ya menurut saya gejalanya bisa, gejalanya hilang. Karena sifatnya virus itu tidak bisa hilang atau totally sembuh sama sekali. Contoh, virus flu. Virus flu itu tidak bisa hilang, jadi dia bisa tetap ada di dalam tubuh. Saat daya tahan tubuh kita berkurang, maka virus itu akan muncul lagi. Sekarang kalau misalkan teman-teman di luar sana tidak percaya, silahkan sekarang cari obat atau merek obat flu apa saja di apotik, dan teman-teman cari ada nggak yang mengatakan obat untuk menyembuhkan flu. Tidak ada. Pasti semuanya menghilangkan atau meredakan gejala. Sama halnya dengan HIV juga. Jadi kalau misalkan orang minum ARV, gejala sama keluhannya tidak ada, membaik. Ya, it means sembuh ya. Karena bahasa sembuh itu ya terserah masing-masing ya. Kalau menurut saya tidak ada gejala, dia bisa aktivitas normal, sehat ya, tidak ada keluhan masalah kesehatan, ya itu sembuh. Jadi apa bedanya dengan orang minum obat flu ya? Ya kan yang diredakan atau yang dihilangkan gejalanya. Jadi selama tidak ada keluhan, ya menurut saya itu sembuh, sehat ya. Virusnya hilang tidak? Nah, virusnya tetap ada dalam tubuh. Untuk mengendalikan virus ini, maka obat ARV harus diminum seumur hidup. Setiap hari di jam yang sama dengan dosis yang sudah ditentukan oleh dokter ya. Jadi HIV ini hanya numpang hidup dalam tubuh manusia. Dia tidak ngapa-ngapain. Namanya orang numpang hidup ya harus dikasih makan ya. Dikasih makannya dengan ARV ini. Begitupun orang dengan yang sudah kondisi AIDS, jika meminum ARV ini maka kesehatannya bisa pulih atau gejalanya bisa mereda. Dan penyakit-penyakit penyerta yang lain yang sudah muncul itu bisa diobatin, ada obatnya semua. Misalkan TBC, ada obatnya, dan TBC bisa sembuh total loh dengan pengobatan 6 sampai 12 bulan tergantung jenis TB-nya ya. Karena TBC itu ada dua, ada TB paru sama TB ekstra paru. Nanti itu dokter, itu ranah dokter nanti yang menentukan harus berapa bulan dan diagnosanya apa, jadi diminum. Jadi orang AIDS bisa sembuh, ya gejalanya bisa, virusnya tetap nggak bisa hilang. Karena sifatnya virus saya bilang tadi tidak bisa hilang total sama sekali. Bedanya sama virus-virus yang lain mungkin ya, kalau boleh saya membedakan, kalau virus HIV itu minum obatnya seumur hidup. Kalau virus flu minumnya hanya beberapa kali terus gejalanya hilang, orang dianggapnya sembuh, padahal mungkin masih ada juga tetap virus. Kalau di dunia kesehatan, ini saya bahas di dunia kesehatannya, HIV sudah dikelompokkan atau disamakan dengan penyakit kronis lainnya. Apa sih penyakit kronis itu? Penyakit yang menaun. Contohnya hipertensi, jantung, diabetes, ada lagi talasemia dan lain sebagainya. Jadi HIV udah masuk kelompok itu ya. Ini untuk di dunia kesehatan ya. Tapi menurut pendapat saya sebenarnya HIV itu bukan sebuah penyakit ya. Kalau memang orang yang masih HIV, jadi karena dia nggak ada gejala sama sekali, tidak merasakan ada keluhan, apalagi sudah minum ARV dan patuh, disiplin setiap hari, itu virusnya bisa tidak terdeteksi oleh alat. Jadi ada alat yang bisa mendeteksi virus dalam tubuh orang dengan HIV. Itu adanya di lab dan bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah terdeteksi. Itu bisa tidak terdeteksi dalam artian untuk alat yang sekarang kan mendeteksi di bawah 34 kopi. Jadi kalau orang dinyatakan undetectable atau tidak terdeteksi, artinya masih ada 34 kopi. Dan itu bisa dikendalikan dengan ARV secara terus menerus. Kesehatannya gimana? Kesehatannya bisa optimal, normal, dan bisa beraktivitas sama dengan yang lainnya.
orang dengan HIV yang sudah minum ARP ini harapan hidupnya berapa banyak sih? Ya menurut saya harapan hidupnya kalau sudah minum ARP ya sama saja dengan orang yang tanpa HIV ya. Kalau yang saya bilang tadi kan kalau masalah umur ajal itu Tuhan yang punya, itu wewenang Tuhan. Jadi jangan sok tahu. Ada ngomong kan kalau orang dengan HIV ya walaupun sudah minum ARP ajalnya dibatas nih 10 sampai 12 tahun. Ya, jangan sok tahu lah. Karena di Indonesia sendiri ada yang sudah minum ARP di atas 20 tahun. Untuk di Palembang ada yang di atas 15 tahun. Jadi harapan hidupnya ya sama orang dengan tanpa HIV dengan HIV. Jika dia minum obat rutin, patuh, disiplin, dan sudah undetected. Di video kali ini sebelum saya pamit saya punya special guest. Siapa dia? Langsung aja kita sambut. Please welcome. Ini saya pakai masker karena lagi situasi pandemik ya. Ada social distancing juga. Halo, silakan perkenalkan namanya. Iya. Halo pemirsa semuanya, nama saya Ferro, FERRO. Sebelum kalian menonton channel ini, jangan lupa dulu untuk di like, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian supaya kita semua tetap beraktivitas pastinya. Terima kasih sudah promosi. Oh ya, namanya tadi siapa? Ferro. Oke Ferro, terima kasih udah mampir ya. Biasanya nggak pernah ada bintang tamu. Binatang tamu. Kali ini ada bintang tamu. Ferro ini seorang apa nih di dunia per-HIV? Penganut sekte HIV juga atau apa nih? Kalau saya sih seorang relawan yang sudah menjenjang karir juga lah dibilang ya. Oh, relawan juga ya? Iya, dari tahun 2015 sampai ke tahun 2019. Kurang lebih 4 tahun. 4 tahunan. Berarti dengan orang yang HIV positif sudah tidak asing lagi. Udah tidak asing lagi bagi saya. Ada punya teman? Kenapa sih mau jadi relawan? Apa motivasinya gitu? Apa punya teman, punya saudara atau punya apa? Entah mengapa ya, kalau menurut saya tuh menjadi sebuah tantangan buat saya gitu kan untuk menghadapi orang-orang ini gitu kan. Terus di sini juga saya berfungsi juga di mana mereka butuh saya juga butuh mereka. Jadi di sini sama-sama menyeimbangkan supaya kekuatan pada diri saya ibaratnya tuh untuk tidak takut kepada mereka dan kekuatan mereka juga untuk bertahan hidup. Oh. Intinya saling mendukung lah ya. Saling mendukung ya. Terus jadi setidaknya bisa menghilangkan stigma. Yang selama kamu tahu gimana sih orang HIV itu kondisinya nih? Kalau kondisinya sih sehat aja menurut saya, seperti orang normalnya pada biasanya gitu kan. Malahan saya sempat serumah udah beberapa tahun lebih lah gitu kan kepada yang audit ya. Audit rumah, ada beberapa orang yang pernah saya serumahin. Di situ saya makan bareng-bareng, minum bareng. Serumah berarti ya? Serumah, toilet pun sama-sama, malahan baju pun ibarat tuh menurut kita tuh saling pinjam kalau menurut saya. Jadi serumah bareng, sepakaian bareng, tinggal bareng dengan Odif ya. Iya. Nah, pastikan teman-teman tuh nggak tahu apa bedanya orang dengan HIV dengan orang tanpa HIV. Menurut kamu gimana sih? Ada apa mereka tuh ada capnya di sini gitu? Kalau untuk ngurut capnya tuh sih nggak ada ya. Berarti kayak masuk di waterboom ya. Harus pakai cap gitu kan di tangan. Iya, gitu kan gimana sih cara ngebedain orang HIV dengan orang tidak HIV? Kalau untuk pembedainya tuh agak sulit kalau menurut kita. Karena orang sehat pun bisa dibilang sakit, terkadang orang sakit pun terkadang dibilang sehat gitu kan. Jadi kita tidak bisa membedakan sama sekali di sini. Jadi nggak ada bedanya lah orang tanpa HIV dengan orang HIV, sebenarnya nggak ada bedanya ya. Nggak ada beda sama secara fisik dan lain sebagainya. Jadi orang tanpa HIV sehat, bisa beraktivitas normal, orang dengan HIV pun sama ya, intinya begitu ya. Oke, ada yang mau di share nggak? Tadi pengalamannya misalkan buat teman-teman yang nonton nih,
pesannya gitu, pesan Pesan atau apa? saya buat teman-teman semuanya, jangan pernah takut terhadap orang yang terinfeksi ODIF. Karena menurut saya ketakutan kalian itu akan membuat fatal pada diri kalian sendiri. Sebaiknya lebih baik kalian di sini mempererat silaturahmi kalian terhadap siapapun, baik yang tidak terkena maupun yang terkena. Jadi tidak ada keraguan untuk yang namanya tuh mau serumah sama ODIF, tak usah takut sama sekali karena semuanya itu kita percayakan sama yang di atas, dan faktornya itu bisa ada beberapa faktor juga kan gitu kan. Oke, Itu saja. thank you sudah mampir. Punya channel juga? Kalau untuk channel sih belum. Oh, belum. Ya, terima kasih saudara Pero sudah mampir di channel ini. Mungkin teman-teman bisa teredukasi ya. Ini saya perjelas lagi. Jadi beliau ini relawan dari 2015 sampai 2019, relawan di isu di per-HIV-an juga ya. Iya, Isu penanggulangan HIV/AIDS. Jadi setidaknya sudah banyak lah menjumpai bahkan tinggal bareng dengan orang HIV positif, benar sekali. dan itu tidak menularkan. Jadi bisa dibantahkan kalau HIV bisa menular dengan gampangnya ya. Karena orang takut tuh depan-depan aja katanya menular, padahal tidak sama sekali ya. Apalagi yang zaman sekarang kan banyak isu-isu kan, oh dia orangnya HIV, jadi katakan dia ODIF, tiba-tiba posisi nggak usah deketin lah, nggak usah nggak usah ditemenin lah. Padahal sebenarnya maupun kita deketin maupun tidak, itu momen itu tidak akan beresiko. Oke. Kecuali ada pertukaran cairan ya. Pertukaran cairan itu bisa terjadi. Dan cairan itu nggak bisa loncat langsung ya. Nggak bisa. Harus ada proses panjang yang video saya sebelum. Benar. Oke, terima kasih. Itu aja bincang-bincangnya ya. Mampir sebentar dia di channel saya. Terima kasih Pero. Oke, Iya. terima kasih Kak Dedi. Oke, demikian aja video kali ini, agak singkat karena saya tidak sempat menyusun materi. Saya juga kerja dari Senin sampai Sabtu, jadi agak sedikit ya video kali ini, agak singkat. Terima kasih yang udah nonton. Subscribe, jangan lupa nyalain tanda loncengnya, di like, di share ke teman-temannya, share ke siapa aja, di komen kalau ada pertanyaan silahkan komen ya. Oke, saya punya pantun untuk hari ini. Ikan sudah, buah sudah, apa ya sekarang? Pohon cemara, pohon manggis. Saya Dedi Diansah, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.